Jadi yang teman-teman bisa lihat ini sudah, sebenarnya sih yang bagusnya kalau ini di sini kita sudah bisa lihat. Minggir, Kribos itu kan sayur mau lewat. Awas, Kribo mau lewat ini. Minggir, Kribos itu kan sayur mau lewat. Awas, Kribo mau lewat ini. Minggir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari Bang Bopan TV. Jadi di video kali ini kami akan memperlihatkan perkembangan dari tanaman selada kami setelah 1 minggu setelah pindah tanam ya. Jadi kami saat ini berada di instalasi kami seperti di video sebelumnya, teman-teman bisa lihat. Kemarin kami sudah melakukan proses pindah tanam ke instalasi pembesaran ya, instalasi sistem NFT ini. Jadi sekarang kami akan mengupdate ataupun mereview tentang perkembangan dari tanaman selada kami ya teman-teman. Jadi saksikan terus video ini agar teman-teman bisa melihat dan menyimak dengan jelas bagaimana sistem pemberian nutrisi, pengukuran ppm dengan pH-nya ya, ukuran pH. Nah, disinilah instalasi kami, instalasi sederhana kami dari sistem NFT ya. Seperti inilah perkembangan dari tanaman selada kami setelah usia pindah tanamnya itu 7 HST ya. Dan penampakannya seperti ini teman-teman. Seperti inilah perkembangan tanaman selada kami yang ada pada instalasi hidroponik ya, dengan sistem NFT. Cukup lumayan subur ya teman-teman. Ini rata, hampir rata, perkembangannya hampir rata ya. Ini khusus untuk penyemaian, bisa kita tempatkan, kita bisa fungsikan di sini itu sebagai instalasi penyemaian ya. Dan ini hasil dari penyemaiannya sudah cukup lumayan besar teman-teman. Ini sudah bisa kita pindah lagi ke instalasi pembesaran ataupun peremajaannya. Wow, seperti inilah penampakan dari tanaman selada kami. Selada ini jenisnya adalah Bohemia ya teman-teman. Kalian bisa lihat cukup lumayan subur, segar-segar. Video kami jangan lupa like dan subscribe ya guys. Wow, ini dia teman-teman. Ketika kita mencoba untuk menghitung berapa hari total keseluruhan usia tanaman ini, itu sekitar 21 hari ya teman-teman. Karena pada proses pindah tanam ke instalasi ini, usia tanaman selada pada saat kami tempatkan di instalasi peremajaan itu sekitar 1 minggu ya sebelum kita pindahkan ke sini. Nah, setelah memasuki usia 1 minggu, kemudian kita pindahkan ke instalasi sini, instalasi pembesaran, dan seperti inilah penampakannya ya teman-teman. Ini sekitar usia 21 HS
Aria 21 HST ya, 21 HST. Seperti inilah penampakannya teman-teman. Cukup lumayan subur dan rata ya, pertumbuhannya merata teman-teman. Cukup lumayan subur di sini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini teman-teman bisa lihat, seperti inilah pertumbuhan selada bohemia kami dengan usia sekitar 21 ya, 21. Penampakannya seperti ini teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di bagian sini. Nah, ini kami saat ini mencoba juga menanam sayur pakcoy. Nah, ini dia sayur pakcoy. Ini cukup lumayan segar-segar di sini teman-teman. Semuanya hijau-hijau. Wow, ini dia teman-teman, cukup lumayan hijau segar semua. Ini usianya adalah sekitar 23 HST ya, maksud kami 23 HST. Ini teman-teman, wow, lebar-lebar daunnya teman. Ini dalam satu lubang kami kasih 2 ya, karena di sini sudah kami tidak pakai net pot, makanya kami isi 2 ya, dua tanaman dalam satu lubang ya. Ini teman-teman bisa lihat, ini ada 2 ya, ini ada 2, 1, 2, karena kami tidak menggunakan lagi net pot. Dan kemudian juga kenapa kami isi 2 di sini, karena lubang tanam yang kami miliki di instalasi sistem NFT ini sudah tidak cukup lagi teman-teman, sehingga makanya kami masukin aja langsung 2, dan alhamdulillah pertumbuhannya ya cukup lumayan subur. Ini dia teman-teman, luar biasa. Memang keunggulan dari sistem NFT ini adalah meminimalisir memang suhu pada air, karena rotasi air itu sangat bagus teman-teman untuk pertumbuhan tanaman. Nah, seperti inilah pertumbuhan dari tanaman pakcoy ya. Ini sekitar berapa ini teman-teman bisa lihat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kalau 10 berarti 10 dalam lubang tanam kali 2 pohon itu sekitar 20 ya teman-teman. Jadi kami punya tanaman pakcoy di sini ada sekitar 20 pohon ya. 20 pohon dengan jumlah lubang tanam itu ada 10, karena dalam satu lubang kami beri 2 pohon ya, satu lubangnya. Nah, ini wow, besar-besar sekali teman-teman. Ini dia, sungguh luar biasa. Alhamdulillah, ini pakcoynya, ini seladanya teman-teman, segar-segar semua ini.
ini adalah penampakan dari tanaman selada kami ya, dengan usia sekitar 21 HST ya teman-teman. Nah, inilah penampakannya, teman-teman bisa lihat langsung. Cukup lumayan segar-segar dan pertumbuhannya hampir merata ya, 98% merata teman-teman. Cukup lumayan. Nah, alur instalasinya teman-teman, ini airnya output. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini ada kami beri semacam potongan besi ya. Ini juga, ini adalah gunanya agar airnya tidak ngocos ke belakang ya, tidak ngocos ke belakang. Makanya kami pakai seperti ini. Ini adalah langkah taktis yang kami lakukan karena kami juga kemarin sempat kebingungan karena air yang mengalir dari instalasi ini itu sempat merembes ke belakang teman-teman, ngocos ke belakang ya. Makanya kami punya inisiatif tersendiri untuk menempelkan potongan besi ini ke dalam pas lubang output ya. Ini dia, sehingga kegunaan dari besi ini adalah meminimalisir air untuk ngocos ke belakangnya, belakangnya ini tanah ya. Ini teman bisa lihat, ini nggak masuk recommended ya kepada teman-teman, karena di tempat kami itu sebenarnya terlalu stok dari talang itu sangat sedikit teman-teman. Makanya kami tidak bisa mencari stok talang untuk kebutuhan penutupnya ini teman-teman. Sebenarnya enak lagi kalau kita punya stok talang untuk kita modifikasi sebagai penutup dari output instalasi ini teman-teman. Ini kita lihat ke dalam seperti itu. Ya, cukup lumayan lah teman-teman. Seperti inilah penampakan dari tanaman selada kami setelah masuk di usia 21 HST ya. Cukup segar-segar di sini.
Coba kita lihat pertumbuhan akar ya, bagaimana pertumbuhan akar tanaman selada ini setelah memasuki 21 HST. Wow, bersih semua teman-teman, cukup lumayan bersih. Seperti inilah penampakan dari kondisi akar ya, tanaman selada setelah memasuki 21 HST ya teman-teman. Seperti inilah penampakan akar. Wah, bersih ya teman-teman, putih ya. Oke. Jadi tinggal kita masukin lagi. Jadi pada saat proses pengecekan kondisi akar pada tanaman sayur kita itu cukup mudah teman-teman. Inilah kelebihan dari bertani secara hidroponik teman-teman, karena kondisi akarnya itu bisa kita cek langsung dengan cara mengangkat tanaman sayur itu. Jadi kalau di sistem pertanian secara konvensional, nah kita agak was-was juga sih sebenarnya kalau kita mau cek kondisi akar pada tanaman sayur kita dengan cara mengangkat mengangkat pohon dari tanaman sayur itu ya, kita agak-agak was-was juga kalau kita mau mengangkatnya secara langsung ya teman-teman. Jadi inilah keunggulan dari bertani hidroponik teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat, nah ini tepat di dekat pinggir jalan ya, jalan poros desa kami, tepatnya di desa Kabubu, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah ya teman-teman. Ini sangat mantap. Dan tempat dari instalasi sistem NFT ini itu berada pas di depan rumah kami ya. Nah, ini rumah kami teman-teman, bisa lihat. Dan ini adalah tempat instalasi sistem NFT kami, dan sehingga pada saat proses pengontrolan tanaman ini cukup lumayan praktis teman-teman, nggak terlalu mengambil waktu karena ini instalasi ada tepat di depan rumah kami teman-teman. Cukup lumayan. Nah, sekarang kita sudah bisa melihat bagaimana perkembangan tanaman selada itu setelah memasuki usia sekitar 20 hari ya teman-teman. Nah, seperti inilah gambaran terkecilnya. Ketika teman-teman ingin melakukan bertani secara sistem hidroponik, khusus teman-teman yang ada di rumah itu sudah bisa menganalisa
dengan usia tanaman sayur kita memasuki usia 20 HST, sudah bisa kita perkirakan bahwa kondisinya akan seperti ini. Enggak bakalan jauh dari ini ya. Kalau usia tanaman selada itu seperti ini, sekitar ketika sudah memasuki usia 25 hari ataupun 20 sampai 25 hari, seperti inilah pertumbuhannya. Dan ini kemungkinan kami akan sekitar sampai usia 30 hari ya, 30 HST baru kita bisa panen ya teman-teman. Nanti kalau panen kami akan coba lagi perlihatkan kepada teman-teman berapa bobot yang akan kita dapatkan ketika sudah memasuki 25 sampai 35 HST ya. Nah, setelah kita panennya kita akan update lagi. Nah, ini teman-teman. Nah, kalau untuk mengenai kepekatan nutrisi yang kami pakai pada instalasi sistem hidroponik ini itu sekitar 600 loh. Iya, sekitar 600 karena usia tanaman selada ini itu kan baru memasuki 20 ya, 20 HST 21 ya. Ya. Hanya pemberian tahapan nutrisi itu juga harus diperhatikan teman-teman, karena kita harus menyesuaikan perkembangan dari tanaman sayur kita. Nah, ini dia. Sini kita akan perlihatkan kepada teman-teman bagaimana kepekatan pada nutrisi pada air kandung kami. Kami akan perlihatkan. Jadi kebutuhan atau pemberian nutrisi pada tanaman sayur itu harus berdasarkan pengalaman kami, itu harus menyesuaikan usia pada tanaman atau perkembangan tanaman, sehingga kepekatan nutrisi ini akan tetap mengiringi masa pertumbuhan tanaman itu sendiri. Ini teman-teman bisa lihat, kami akan perlihatkan tandem kami ya. Dan di sini kami menggunakan tandem yang sederhana teman-teman. Di sini kita akan perlihatkan kepada teman-teman. Ini kami tutup kain agar
agar enggak kelihatan enggak kena panas ya dari ketika menjelang sore. Ini adalah kandang kami. Nah, ini dia teman-teman sudah bisa lihat. Nah, ini pompa, kekuatan pompa ini sekitar 1,5 sampai 2 meter ya, kekuatan untuk mendorong ke atas. Naik, ini alurnya naik dari sini, naik ke atas elbow. Ini pembatas ya, ini pembatas. Ini ke atas. Nah, di sini kita akan coba ukur kepekatan dari nutrisi ya, kepekatan nutrisi yang ada pada kandang kami. Ini dia. Nah, ini dia alat pengukur pH kami, ppm kami ya maksudnya. Ini kita sudah beli pengukur pH ya teman-teman, karena saran dari siapa kemarin sempat ada yang berkomentar untuk menyarankan agar kita memiliki pengukur pH dengan TDS ya teman-teman. Dan alhamdulillah kami sudah memiliki pengukur pH. Dengan ini adalah TDS ya, untuk mengukur ppm pada air ya yang ada dalam kandang. Nah, di sini kita sudah memiliki 2 alat pengukur TDS dengan pH ya teman-teman. Nah, karena kemarin sempat ada yang berkomentar di video kami sebelumnya tentang pentingnya alat pengukur pH ya pada dunia hidroponik. Di situ teman-teman bisa cek, ada di video kami sebelumnya itu, tanpa menggunakan pengukur pH tanaman selada tetap subur, tapi karena untuk kebaikan kami juga tetap mengikuti arahan ataupun masukan dari teman-teman, karena kami juga belum terlalu paham betul bagaimana sistem kegunaan dari pH ini ya pada air tandem kita. Jadi sini kita akan coba ukur teman-teman, kita akan coba ukur kepekatan pada air tandem ya di instalasi kami. Baiklah, kita akan ukur. Ini dia. Ini adalah pengukur pH kami. Kita akan on-kan ya. Ini bagian atas ya. Ini akan muncul seperti ini. Ini
ini belum masuk ya, tapi ini sudah angkanya sudah bergerak teman-teman. Makanya saya juga bingung bagaimana cara memfungsikan, tetapi saya sudah sempat kemarin nonton di tutorial hidroponik. Itu memang seperti ini teman-teman. Jadi kita coba akan masukkan ke dalam bagaimana ukuran pH pada air tandem yang kami miliki ya. Ini dia. Ini teman-teman bisa lihat agak canggih juga ini, nanti tertarget itu HP jadi. Nah itu dia teman-teman, pH yang ada dalam air tandem ini itu sekitar 7,5 ya pH nya ya teman-teman. Ini sebenarnya sih anjuran dari pH yang baik itu ada pada 5,5 sampai 6,5 teman-teman. Tapi yang teman-teman bisa lihat di instalasi kami itu ukuran pH nya itu mencapai 7,5 teman-teman. Jadi alhamdulillah tanaman kami tetap cukup lumayan subur. Karena di sini kami juga masih kita belajar bagaimana penanganan tentang pH ya. Di sini kita cuma mengukur ya teman-teman. Kita ukur bagaimana kepekatan pH pada air dalam tandem ini. Di sini kita coba hanya mengukur ini 7,4 ya, 7,5 lah teman-teman. Sekarang kita pakai kita akan coba ukur lagi kepekatan nutrisi ya dengan menggunakan TDS di sini teman-teman. Nah ini TDS sederhana yang kami miliki, teman-teman bisa lihat. Ini dia. Kita akan coba ukur lagi. Ini seperti ini aja kita ukurnya teman-teman. Masukin, celupkan ke dalam. Nah ini sekitar 493 ya teman-teman. Semestinya kita harus sudah, kalau menurut kami secara pribadi berdasarkan pengalaman kami, ketika sudah memasuki usia 20 AST tanaman selada itu bagusnya ataupun idealnya kita beri nutrisi sekitar 600 sampai 700 ya, 700 ppm ya. Nah, setelah menjelang memasuki 25 ST kita bisa naikin lagi. Ini sebentar kita akan coba naikin lagi pekatan dari nutrisi Abimix ya. Kita menggunakan nutrisi Abimix di sini teman-teman. Kita akan coba ukur sebentar. Ini kita akan masukin sebentar dulu. Ini ukurannya berapa kan? Ini 493 ya. Oke, teman-teman ingat ya. 400. Sebentar kita akan tambahi untuk mencapai sekitar 600 ya. Nah itu dia tadi dari proses pengukuran pH
maupun ppm ya. Ini alat ukur kami cukup sederhana ya. Ini TDS nya cukup sederhana. Nah, sekarang teman-teman tetap ikuti karena kami akan coba memberikan proses memberikan tambahan nutrisi ya, karena kita akan coba berikan kepekatan nutrisi itu sekitar 600 lebih ya, karena usia tanaman selada kami sudah memasuki 20 HST ya, sehingga kita harus bisa memberikan kepekatan nutrisi itu mencapai 600 ya, karena tadi kita sudah ukur itu kepekatan nutrisinya sekitar 400 ya, 493 kalau nggak salah tadi. Nah, tetap teman-teman ikuti karena kami akan mencoba memberikan tambahan ya. Kita akan coba berikan tambahan nutrisi di sini teman-teman. Ini dia.
Di sini kita akan kembali berikan tambahan nutrisi ya teman-teman. Ini kita akan coba berikan tambahan nutrisi. Nah, di sini kita sudah memiliki kepekatan nutrisi A dan B. Nah, ini nutrisi AB mix ya. Kita sudah memiliki kepekatan A dan B nya. Tinggal kita masukin aja teman-teman. Gitu. Kita aduk ya, agar bisa merata ya. Aduk lagi setelah pemberian pekatan A dan B, kita aduk ya. Kita upayakan jangan satu kaligus ya bersamaan masuk. Kita harus pisahkan ya. Sekarang kita ukur lagi. Ini sudah mencapai 7 ya. Ini sudah sesuai dengan yang kita inginkan ya, 761 ya. 761 ppm ya, 760 ya. Nah, ini kita berikan pekatan nutrisi seperti ini karena sesuai dengan kebutuhan tanaman ya, seiring dengan perkembangan tanaman, sehingga pemberian nutrisinya juga itu harus menyesuaikan dengan pertumbuhan tanaman itu ya. Khusus untuk tanaman selada itu yang ketika sudah memasuki usia 20 itu sudah bisa kita berikan kepekatan 600 sampai 700 ya. Nah, seperti itulah proses pemberian nutrisi ya pada tanaman selada kita. Ini dia. Jadi hal yang perlu diperhatikan adalah pemberian nutrisi pada tanaman sayur itu, khususnya di hidroponik, dia harus mengikuti masa pertumbuhan tanamannya. Jadi kita jangan juga paksakan baru memasuki usia 7 KSP kita sudah berikan kepekatan nutrisi itu sampai 800 kan. Nah, itu menurut kami itu enggak tepat ya teman-teman. Jadi harus menyesuaikan dengan pertumbuhan tanaman. Ini dia teman-teman bisa lihat. Jadi kebutuhan nutrisi ataupun asupan nutrisi pada tanaman selada ini itu bisa mencapai sekitar 800 ppm ya teman-teman. Dan kalau pakco itu menurut buku panduan dari hidroponik itu sekitar 1000 sampai 1200 kalau nggak salah. Tapi di sini kita padukan aja teman-teman.
Jadi usia tanaman selada kami itu 21 HST, dan pakcoynya ini yang berjumlah 20 pohon ini itu juga 21. Tapi kami berikan asupan nutrisi itu sama teman-teman. Jadi kita hajar habis saja, kita hajar di angka 600 tadi, 760 ya teman-teman. Jadi asupan selada dengan tanaman pakcoy kami itu khusus untuk di instalasi ini itu sama aja teman-teman. Jadi sebenarnya sih yang idealnya berdasarkan anjuran dari teman-teman yang sudah senior di hidroponik, jadi asupan nutrisi selada itu sampai maksimal bisa di angka 800 ppm. Kalau selada sampai maksimalnya itu 1000, sekitar 1500-an lah kalau nggak salah tuh. Teman-teman bisa buka searching di Google ataupun di YouTube yang lain. Tapi di sini teman-teman bisa lihat penampakannya. Ini dia guys. Nah, ini dia. Ini adalah tanaman pakcoy kami ya. Seperti ini penampakannya, dan cukup memuaskan ya. Ini dia teman-teman. Ini adalah tanaman pakcoy kami, cukup lumayan subur ya, subur sekali. Nah di sini kita sudah tidak menggunakan netpot teman-teman, kami nggak pakai netpot di sini. Nah, ini nggak ada netpotnya teman-teman. Sebenarnya sih yang bagusnya kalau pakcoy ditempatkan di instalasi NFT atau maupun DFT itu sebenarnya sih anjurannya pakai netpot teman-teman. Tapi kami di sini uji coba lagi apakah pakcoy cukup bagus ketika tanpa menggunakan netpot juga. Karena perhitungan kami, kalau selada aja bisa tanpa netpot, kok bisa pakcoy? Kenapa pakcoy nggak bisa juga teman-teman? Begitu maksud kami. Makanya di sini kami tanamnya tanpa menggunakan lagi yang namanya netpot juga teman-teman. Nah itu dia alasan pertama. Yang kedua di sini adalah teman-teman, kemarin kan kami sudah ini seperti ini teman-teman. Ini kan satu, ini satu, tetapi kalau dia satu itu kemungkinan besar posisi tanaman pakcoy itu akan bergeser teman-teman. Ini seperti ini, agak geser seperti ini, dia kelihatan tumbang karena penyangga dari pohon pakcoy ini tuh nggak ada, karena kami nggak pakai netpot. Makanya cara kami di sini agar tanaman pakcoy ini nggak tumbang kayak gini, itu kita kasih dua teman-teman, kasih dua tanaman pakcoy dalam satu lubang. Nah, sehingga antara pohon yang satu dengan yang pohon yang satunya itu dapat saling menopang di sini. Nah, seperti yang teman-teman lihat seperti ini. Tanpa menggunakan netpot, tetapi cara kami ini sebenarnya inisiatif kami sendiri aja teman-teman. Tanpa menggunakan netpot cukup lumayan teman-teman. Dan alhasil seperti inilah penampakannya, teman-teman sudah bisa lihat. Ini hijau ya, 21 HST. Cukup lumayan teman-teman.
Ini sudah ada kopi di sini. Nah, kopi guys. Ini disiapin nama bini guys. Ini teman-teman, nanti kembali lagi ke hidroponik kita. Ini dia. Itu istri saya ya. Ini adalah, nah teman-teman bisa lihat, ini adalah persiapannya dari hasil semayan kita. Pertumbuhannya seperti ini. Jadi ini kita bisa persiapkan untuk pindah tanam selanjutnya ya teman-teman. Ini cukup sudah lumayan besar ini sebenarnya teman-teman. Ini sekitar, nah di sini teman-teman juga bisa sedikit kami berikan share ataupun sharing ya, tanpa bermaksud untuk menggurui. Nah, metode ini pemberian tempat pada instalasi penyemaian itu memang perlu dibutuhkan teman-teman, karena perbedaan dari hasil semaian kita yang diberi tanpa diberi kepekatan nutrisi dengan yang tidak diberikan itu sangat jauh berbeda teman-teman, sangat jauh berbeda. Nah, ini di sini kita sudah bisa lihat, ini dia. Ini usia sekitar ya sekitar 10 HSS teman-teman, dan pertumbuhannya cukup dan bahkan sangat pesat teman-teman, ketimbang dengan hasil semaian kami sebelumnya tanpa kami berikan kepekatan nutrisi. Di situ kami sudah bisa perbandingkan bahwa hasil semaian yang kita memiliki itu memang perlu diberikan sedikit kepekatan nutrisi, dan alhasil di sini memang terlihat memang cukup luar biasa teman-teman. Makanya kalau bisa memang perlu disiapkan instalasi untuk penyemaiannya. Nah, ini bisa teman-teman lihat pertumbuhannya cukup dan sangat luar biasa di sini. Ini teman-teman, ini dia. Nah, di sini kami menggunakan peranet ya. Ini adalah tujuannya untuk menangkal panas dari matahari ya. Karena di daerah kami itu di Mamuju Tengah itu suhunya cukup panas teman-teman. Cukup panas, sekitar bisa mencapai 30 ya. Tinggi, panas sekali teman-teman, makanya kami pakai peranet di sini. Nah, kami juga bisa perlihatkan kepada teman-teman, instalasi kami ini ada pada pas di bawah pohon sawit ya teman-teman. Nah, itu dia teman-teman bisa lihat, itu ada di bawah pohon sawit. Nah, pohon kelapa sawit ya ini, dan alhamdulillah tetap bisa ya bisa tumbuh, tetapi sebenarnya
Kalau menurut dari teman-teman senior dari hidroponik itu sebenarnya kalau bisa itu terbuka ya, tanpa ada yang menghalangi. Sama halnya dengan ini teman-teman. Ini tepat di bawah pohon sawit di pinggir jalan ya, jalan raya desa kami. Ini teman-teman bisa lihat. Ini dia. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup untuk di video kali ini, cukup sekian. Nah, teman-teman bisa lihat ini dia. Inilah yang kami bisa perlihatkan kepada teman-teman semua, bahwa proses bertani seperti ini cukup baik teman-teman. Ini dia penampakannya teman-teman ya. Wow. Nah, itu dia dari kami, bagaimana pertumbuhan tanaman selada kami setelah memasuki usia 21 HST ya. Nah, seperti inilah penampakan dari tanaman selada kami. Semoga di video kali ini dapat menjadi bahan referensi teman-teman semua ya. Ini dia. Nah, cukup sekian untuk di video kali ini. Semoga bermanfaat kepada teman-teman. Nah, di sini kami lagi pertegas bahwa di sini kami tidak bermaksud untuk menggurui ataupun seolah-olah merasa paling hebat di antara teman-teman yang lain. Tidak ada sama sekali. Tapi di sini kami bermaksud untuk sharing aja ya teman-teman, berbagi kepada teman-teman berdasarkan apa yang kami alami ya selama berhidroponik. Lagi-lagi tak ada maksud lain ya selain hanya untuk berbagi kepada teman-teman sesuai dengan pengetahuan yang kami tahu ataupun yang kami alami ya. Ini dia. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat.
para teman-teman semua, jadi bisa menjadi bahan referensi teman-teman. Cukup sekian untuk di video kali ini. Salam petani muda Indonesia, salam hidroponik di seluruh Nusantara, salam hijau, sukses selalu buat semuanya.